Halo, selamat malam kawan-kawan, saudara semua dimanapun berada. Selamat datang di podcast Pesantren Ciganjur. Ini adalah upaya kita untuk melakukan sesuatu. Di zaman yang penuh dengan ketidakpastian ini, kita mencoba sebuah kemungkinan dengan mempertajam nalar kita dengan membaca buku-buku fiksi. Kali ini kita sudah kedatangan tamu, Mas Ahmad Nafaki. Halo. Nah, Mas Ahmad Nafaki, malam ini kita ini tapping di jam 1 malam ini, mencoba untuk simulasi pembelajaran itu. Iya. Nah, sebagai pengantar, kita malam ini akan membincang dan berdiskusi tentang buku dari Ahmad Tohari yang berjudul Ronggeng Tugu Paruk. Buku ini terbit di tahun 1982, menjadi bagian dari trilogi Ahmad Tohari, sehingga diperhitungkan di dunia pernovelan karena buku ini tidak hanya bicara tentang romansa wanita, perempuan dan lelaki semata, tapi juga membincang kedalaman peristiwa-peristiwa di masa lampau. Mungkin akan lebih enak bila kita mendengar lebih dalam dan jauh dari Mas Nafaki. Tapi sebelumnya kelihatannya perlu perkenal diri Mas Nafaki. Perkenalkan dari mana? Ya, perkenalkan teman-teman semua. Kita saya di sini, Mas. Kita ini simulasi dulu, Mas. Ahmad Nafaki dari Ciganjur, Pesantren Ciganjur. Oke. Sedang kuliah Mas Nafaki? Saat ini lagi semester 1, Mas. Di UNJ. Oh, Universitas Jakarta. Jurusan apa, Mas? Jurusan Pendidikan Agama Islam. PAI. Sebagai awal, saya ingin bertanya kepada Mas Nafaki, kenapa Anda tertarik dengan buku RDP ini? Jujur karena sebelum saya beli ini, ya, saya kan sempat baca sinopsisnya ini. Ternyata di sini itu yang bikin seru ini mengangkat tema tentang isu kasus tahun 1965 yang 1965. Ya, yang melibatkan geger PKI pada waktu itu. Okay. Itu aja sih yang bikin saya menarik gitu. Jadi di samping dia membahas tadi tentang romansa itu tadi, si Ahmad Tohari ini juga menggabungkan konflik dengan sejarah yang ada gitu. Okay. Jadi membuat gampang untuk membayangkan, untuk sedikit relate lah dengan kehidupan. Oke, saya sembari nyari info lebih lanjut ya. Oh ya, baik, silakan. Oke, lanjutkan dulu, silakan. Yang bikin saya menarik juga tentang Ronggeng Tugu Paruk ini, dia juga menjadi salah satu buku yang apa itu namanya, termasuk disorot lah oleh orang-orang, terutama sastrawan-sastrawan dalam apa itu namanya, menulis menulis kayak misal skripsi tentang feminisme, terus tesis-tesis dunia perkuliahan. Karena memang di sini nggak semata tentang urusan percintaan, tapi juga dia mengandung syarat nilai-nilai hidup gitu. Itu yang jadi apa itu namanya, membuat buku itu lebih ada isinya, lebih ibaratnya orang-orang kata itu ada ruhnya, ada jiwanya isinya. Baik. Saya jujur saya belum membaca sama sekali, namun hanya membaca sinopsis dan juga beberapa cerita di podcast orang lain, terkhusus dari Ahmad Tohari menceritakan itu. Saya melihat berarti buku ini adalah trilogi, artinya ada 3 tulisan yang dikompilasiin. Kalau saya baca ada terdiri dari Catatan Buat Emak, kemudian Lintang Kemukus Dini Hari, dan Cendera Biang Lala. Benar sekali. Sehingga di 3 tulisan tadi disambungkan untuk menjadi sebuah novel ini. Apakah benar? Ronggeng Tugu Paruk. Iya. Benar sekali. Dan saya pernah mendengar juga bahwa buku ini ada part atau bagian yang ditutupin oleh penerbit atau mungkin pemerintah yang lebih spesifiknya ya, karena kekhawatiran akan terjadi respon yang luar biasa berkaitan dengan sosial itu kan. Karena sekali lagi kita harus melihat konteksnya bahwa misalnya buku ini muncul di periode Orde Baru gitu kan, tahun 82. Karena kalau kita bayangkan di peristiwa 65
terkhusus lagi di 66 sampai 70 ketika mulai ada pemberangusan dari pemberangusan ke kelompok kiri. Saya kira ini bisa menjadi target operasi para opresernya itu. Oke. Iya, benar sekali, Mas. Jadi ini di sini juga ada keterangan di sinopsisnya ini. Jadi ini cetakan terbaru dengan memasukkan kembali bagian-bagian yang tersensor selama 22 tahun. Tentunya setelah saya baca buku ini, saya beranggapan kalau yang tersensor itulah bagian para apa itu namanya pemberontakan PKI, yang mana orangnya kan di apa itu melakukan pemberangasan tadi itu kan. Kalau orang-orang lihat itu mungkin kan nggak berperi kemanusiaan, dan itu akan menjadikan orang-orang masyarakat itu tadi beranggapan buruk bagi pemerintah. Nah, makanya dari pihak pemerintah mungkin agak ketar-ketir ya melihat karangan Ahmad Tohari ini. Menarik, ini menarik. Oke. Yeah. Saya menarik. Ini sengaja Mas Nafahi ini kami undang datang ke sini untuk mendedah dan juga mengisahkan isi dari buku ini dari awal hingga akhir berkaitan dengan garis besarnya. Kemudian kita coba untuk mendengarkan cara alur cerita yang mana nanti akan digambarkan bagaimana betapa mencekamnya di peristiwa itu, dan mungkin ada, saya kira tetap ada hubungan romansa ya. Karena dia termasuk sastra novel sastra dia. Okay. Oh Mas, tokoh-tokoh yang di sini yang utama siapa saja Mas? Tokoh utama di sini tentunya si ronggengnya ini. Ronggengnya bernama Serintil dia. Oke. Dan juga ada Rasus, dia itu salah satu lelaki yang menyimpan rasa kepada ronggeng. Terus ada dukun ronggeng yang bermain andil penuh dalam apa itu namanya, polemik-polemik kehidupan si Serintil itu tadi, yaitu ada suami istri Kartareja. Juga terakhir yang mengambil bagian juga termasuk mengambil bagian banyak itu orang tua si Serintil yang bernama Sakarya, suami istri Sakarya. Lebih dari 5 tokoh utama kalau dari awal hingga akhir? Banyak? Lebih dari 10 bahkan? Ada banyak ya, sekitar 10 lebih. 10 lebih. Nah, 10 lebih ya. Sangat menarik melihat kita konteks ceritanya gitu kan. Oke, kita masuk ke babak berkisah gitu kan. Narasumber kita Mas Nafahi akan mengisahkan buku novel ini dengan sudut pandang pembaca, yakni Mas Nafahi sendiri. Oke, Mas Nafahi, silakan. Saya kasih ruang bebas, mungkin nyeletuk sekali 2 kali untuk. Oh ya, boleh silakan. Oke. Ya. Oke, silakan Mas Nafahi. Baik, terima kasih Mas Faik. Mohon izin saya. Jadi ini kisah dari Ronggeng Dukuh Paruk ini saya kasih prolog dulu ya terkait apa sih itu Dukuh Paruk. Kalau di sini Dukuh Paruk itu digambarkan ya sebagai sebuah tempat terpencil yang terletak di tengah hamparan persawahan yang luas. Jadi Dukuh Paruk itu ada karena Ki Secamenggala. Jadi Ki Secamenggala ini merupakan tokoh yang dipercaya masyarakat Dukuh Paruk itu sebagai nenek moyang mereka. Nah, Ki Secamenggala ini sebelum akhir hayatnya dia berwasiat kepada anak turunnya itu tadi. Salah satu wasiat yang paling mereka jaga yaitu untuk tetap melestarikan seorang ronggeng di dukuh mereka. Dan itu menjadikan kebanggaan yang berlebih pada masyarakat di sana itu tadi Dukuh Paruk. Bahkan di sini di dalam buku ini ada kata-kata seperti ini. Dukuh Paruk tanpa seorang ronggeng bukanlah Dukuh Paruk. Nah, jadi itu menjadikan sebuah identitas ya. Identitas bahwa Dukuh Paruk ya ronggeng itu sendiri. Jadi kalau nggak ada ronggeng ya bukan Dukuh Paruk, seperti itu. Sebuah identitas, sebuah lambang. Nah, ini tadi karena letak geografisnya yang terpencil, yang jauh dari pemukiman yang lain. Kalau di sini dikisahkan berdekatan dengan Dauan kalau nggak salah Dukuh juga kayaknya, Dukuh, tapi lebih modern karena dia bisa berinteraksi luas dengan masyarakat yang di luar sana. Karena letak geografisnya yang kecil. Jadi masyarakat Dukuh Paruk ini
kalau saya menilai ini kurang bisa menerima informasi-informasi di luar, termasuk perkembangan berita, perkembangan teknologi. Jadi mereka ya udah gitu hidup berdasarkan apa itu namanya, wasiat Ki Secah Menggala, melestarikan kebudayaan di sana. Salah satunya ronggeng. Nah ini tadi. Setelah itu cerita ini bermula pada awalnya itu si Serintil ini, si Serintil anaknya Kami Tua. Kami Tua tahu Mas Pak, Kami Tua itu apa? Tidak tahu, apakah semacam ketua adat? Nah, seperti itu. Kami Tua itu Oke. kayak tetua lah, orang yang dituakan. Kalau orang-orang zaman sekarang mungkin menyebutnya lurah atau orang-orang yang bekerja di desa gitulah. Ya, Kami Tua itu. Jadi Sirintil ini seorang cucu dari Sakarya. Sakarya itu Kami Tua di sana. Kami Tua di Dukuh Paruk. Orang yang dituakan lah ibaratnya. Si Sirintil ini mendadak itu bisa mempunyai kemampuan ronggeng kayak itu. Oke, apa itu ronggeng? Ronggeng. Nah, ronggeng di sini tuh dikisahkan sebagai kalau saya menilai ya di sini. Ronggeng ini seorang penari. Dia jadi penghibur para kaum lelaki ya. Lebih tepatnya para orang-orang kelas atas, kelas menengah ke atas ya, yang bisa mengundang ronggeng itu tadi. Tapi tergantung juga ronggengnya ini punya kualitas apa enggak kayak gitu. Dia seorang penghibur lah ibaratnya, penghibur. Kalau saya membayangkan ini seorang ronggeng ini mirip seperti oiran atau enggak geisha kalau di Jepang. Seperti geisha, itu, geisha ya. Wanita penghibur lah ibaratnya kan sih. Walaupun ada semacam eksklusivitas ya. Eksklusivitas tidak sebatas sebagai wanita penghibur, tapi ada semacam apa ya, perlakuan khusus lah. Ini saya pernah membaca komik atau melihat di One Piece bagaimana Komurasaki atau yang berlaku geisha itu bukan sebagai sesuatu yang jual beli semata. Artinya ada kayak semacam kekhususan gitu kan. Karena mereka diandaikan belajar untuk bermain musik, bernari, berpuisi dari kecil hingga dewasa. Makanya mempunyai nilai yang lebih, tidak hanya sebatas mohon maaf cuma tubuh saja, tidak, tapi ada semacam nilai plus ya kan, nilai plus value diri. Ya tentu di samping apa itu namanya, seorang ronggeng itu enggak cuma apa itu nari ala kadarnya, erotisme dan lain sebagainya. Dalam apa itu namanya, penarian seorang ronggeng itu tadi ada filosofi-filosofi tertentu. Saya di sini kurang dijelaskan apa itu namanya makna dari tarian itu tadi ya kan. Tapi sempat disinggung kalau si Serintil ini juga diajarkan filosofi-filosofi dari gerakan tariannya itu tadi. Nah, jadi lebih ke dalam mungkin bisa diterapkan dalam gaya hidup seseorang ya. Ya tentunya ada value sendiri dari seorang ronggeng dan merupakan itu kalau menurut saya sebuah citra sih, citra bagi seorang lah kayak gitu. Wah, gue jadi ronggeng deh kayak gitu. Yang basically pada zaman itu orang-orang kan apa itu namanya, nggak semuanya dapat perlakuan yang khusus dari orang-orang menengah ke atas. Nah itu yang mendapat kebanggaan dari Serintil. Tapi orang-orang Dukuh Paruk ini juga mempercayai kalau seorang itu nggak bisa dilatih menjadi seorang ronggeng. Jadi ibaratnya mereka beranggapan kalau orang yang jadi ronggeng itu karena kemasukan roh indang, mereka menyebutnya roh indang ronggeng. Kalau kita mendefinisikan mungkin seperti wangsit ya, wahyu. Mungkin kalau anak pesantren akrab dengan bahasa ilmu laduni yang nggak belajar terus bisa kayak gitu. Nah diceritain Serintil ini pada usia 11 tahun dia tuh mendadak apa itu namanya, bukan mendadak sih, dia ada hasrat gitu, ada hasrat pengen nari, pengen apa itu nyinden kalau nggak salah ya, nyinden kan kalau bahasa Jawanya itu nyanyi itu. Nah ada hasrat pengen untuk melakukan itu. Dan sementara anak-anak pada zaman itu, pada usia Serintil ada 11 tahun berkisar 14 tahun 11 tahun mungkin, itu nggak ada pelajaran kayak gitu, orang tuanya nggak pernah ngajarin kayak gitu. Jadi dia ya ada hasrat gitulah, gue pengen kayak gini, dan dia benar-benar bisa. Nah fenomena itu ya dilihat oleh Sakarya, kakek Serintil itu tadi, yang menjadi
kami Tua. tua yang menjadi pemangku adat di sana. Nah, dia ada feeling, ada kayak apa itu namanya, rasa, wah ini jangan-jangan cucu saya kemasukan Indang Ronggeng ini. Terus dia komunikasikan dengan temennya ini namanya Kartareja yang jadi dukun Ronggeng. Nah, setelah dikomunikasikan, di cross check, oh ternyata bener, nggak mungkin anak 11 tahun kok bisa-bisanya apa itu namanya, nari-nari kayak gitu. Kan nggak mungkin ya kan? Mungkin anak 11 tahun kayak Mas Faik 11 tahun ngapain waktu 11 tahun? Kelas 4, ya kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Masih Main lumpur. main lumpur, mencari ikan punya Iya. tetangga. Bahkan masih tidak ada kepikiran untuk berpikir itu. Iya. Bermain aja. Nah, sementara si Serintil ini pada usia 11 tahun, dia mampu menyamai orang-orang yang telah belajar menari pada, ya udah expert lah ibaratnya lah dia. Nah, itu kan di luar nalar itu. Ya, kalau nggak kemasukan Indang roh Indang, apalagi coba kan kayak gitu kan. Nah, masuk. Nah, setelah mengetahui itu, si Sakari dan Kartareja, dukun Ronggeng itu tadi menyepakati sebuah hari di mana untuk mengangkat Serintil sebagai seorang Ronggeng. Nah, singkat cerita, seorang Ronggeng itu harus melakukan beberapa ritual sebelum sah jadi Ronggeng itu tadi. Yang pertama dia apa itu namanya? Sebelumnya pentas dulu di atas panggung dia. Setelah pentas dia menyuguhkan pementasan di hadapan makam Ki Secah Menggala, leluhur mereka yang mewasiatkan untuk melestarikan Ronggeng itu tadi. Nah, yang terakhir ini yang jujur membuat saya ini ya agak shock gitu ya, kayak gelisah gitulah, resah dan agak-agak kuat bacanya. Apa itu? Jadi yang terakhir ini, sebelum dia dinobatkan menjadi seorang Ronggeng yang sah, dia harus melewati malam buka kelambu. Buka kelambu. Kalau dari bahasa Jawa, buka artinya membuka, kelambu artinya tirai. Jadi membuka tirai. Nah, ini menjadi makna kiasan bahwa sebelum dia dinobatkan menjadi seorang Ronggeng, dia harus melepas keperawanannya dulu. Jadi saya waktu baca, gila anak 11 tahun ya kan. Anak 11 tahun. Iya, setara kelas 4 itu. Ya, setara kelas 4 ya kan. Sementara Mas Faik waktu kelas 4 masih nyari cupang ya di. Cupang, nyari ikan lumpur di rumah tua. Jadi waduh, ini nggak bisa. Saya jujur nggak bisa melanjutkan, nggak bisa langsung melanjutkan ya. Ada dilema dalam hati saya untuk melanjutkan ini. Ini gue lanjutin apa enggak ya nih? Ya seperti itu. Tadi kan malam buka kelambu ini tadi. Nah, si Serintil kan mungkin karena dia anak kecil ya kan, jadi dia nggak terlalu memikirkan apa itu namanya, urgensi dari keperawanannya dia kan. Jadi nggak terlalu kayak gitu. Mungkin ini penilaian dari saya kan sah-sah saja ya kan. Sebagai pembaca tadi. Oke, sebagai pembaca. Nah, sebelum itu kita apa itu namanya, ada seorang lelaki ya kan. Kita keluar dari cerita Serintil. Kita masuk ke kisah seorang yang lain. Ada namanya seorang lelaki, anak kecil bernama Rasus. Nah, jadi si Rasus ini dia tuh ceritanya temannya si Serintil. Dia teman si Serintil akrab dulu waktu main di bawah pohon. Dan dia juga termasuk orang yang dia kan Serintil kan waktu main-main nari-nari, nyanyi-nyanyi di bawah pohon itu kan ada pengiringnya itu. Kayak ya buat musik buat-buatan lah kayak anak kecil kayak gitu. Nah, dia Rasus salah satunya. Salah satu orang yang sering main lah sama Serintil itu tadi. Nah, diam-diam juga Rasus itu menyimpan rasa suka sama Serintil. Saya pada waktu itu mungkin dia nggak sadar ya, tapi saya menilai dia menyimpan rasa suka sama Serintil. Nah, si Rasus ini sebelumnya ini, oke kita masuk ke ini ya, kisah yang lainnya ini. Tadi kan si Rasus sama si Serintil. Nah, ini kembali lagi flashback selama 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu, jadi waktu Serintil masih bayi dan Rasus umur 3 tahun mungkin, 3 tahun kan ya, 3 tahun. Nah, 11 tahun yang lalu di Dukuh Paruk ini ya kan, terjadi malapetaka, keracunan massal. Oh, tempe bongkrek. Ya, yang jenengan baca itu keracunan massal tempe bongkrek. Yang mana penyebabnya itu tempe bongkrek ini ya, apa itu namanya, dibuat oleh Santayip ini bapaknya si Serintil itu tadi, dengan dia tuh ngurapi apa itu namanya,
ampas kelapa itu ya, mengurap ampas kelapa itu dengan kayak apa itu? Bejana ya, bejana tembaga gitu. Nah, jadi racun dari tembaga ini ya kan membuat bakteri yang di tempe bongkreknya itu menjadi berkembang lebih apa itu ganas lah bisa diibaratkan. Dan itu menjadi racun yang mematikan. Alhasil orang-orang yang makan tempe bongkreknya si Santayip ini, bapaknya si Serintil ini tadi keracunan. Dan karena dukuh paruk ini kan kecil ya kan. Jadi kan apa itu namanya? Kegiatannya kan cuma orang sama orang itu aja ya kan. Nah, kan? Nah, jadi ya terjadilah keracunan massal di dukuh paruk itu tadi karena perantara tempe bongkrek. Nah, jadinya banyak anak yang yatim piatu di sana, termasuk Serintil dan Rasus. Tapi dalam kehidupan Rasus ini, saya menilai banyak sekali masalah ya. Dari kecil sudah ada banyak dilema dalam dirinya. Jadi si Rasus ini termasuk orang yang makan tempe bongkrek. Si Rasus makan tempe bongkrek? Iya, tapi dia bisa selamat. Oh, walaupun masih bayi hitungannya ya. Iyalah 3 tahun balita mungkin ya kan. Jadi Rasus termasuk orang yang selamat makan tempe bongkrek. Jadi nggak semua orang yang keracunan itu mati di tempat. Ada yang 3 hari masih bertahan terus dibawa di poliklinik di salah satu daerah di sana, tangga desa di sana. Nah, di keluarga Rasus ini ya, semua keluarganya itu kena tempe bongkrek kecuali neneknya tadi. Nah, yang ibunya dia berhasil bertahan selama beberapa hari, lalu dibawa di poliklinik itu tadi. Nah, setelah orang-orang pulang masa pengobatan di poliklinik di desa sebelah ya, kita katakanlah kan. Desa sebelah kan itu rame-rame ya kan itu kan. Datangnya kan bareng-bareng, pulangnya pasti bareng-bareng. Nah, tapi yang aneh itu ibunya si Rasus itu gak balik dari poliklinik. Oke, aneh dong. Aneh kan? Jadi gimana? Kalau misalkan mati, pasti kan ada kabar. Minimal surat lah atau ya desas-desus ya kan, info kematian lah. Tapi gak ada kabar sama sekali. Dan apa itu namanya, lambat laun Rasus pun tanya-tanya, ibu kan selamat ya kan di poliklinik, kok nggak pulang ya nek, kan tanya ke nenek. Nah, si nenek jawab kalau apa itu namanya, dia nggak tahu sih, si neneknya mencoba untuk mengalihkan topik biasanya kalau ditanya Rasus seperti itu. Dan dia mencoba menggali info kepada apa itu namanya, kepada masyarakat tentang ibunya itu, di mana keberadaan ibunya. Nah, dia mendapatkan dua info yang paling kuat. Yang pertama ibunya itu berhasil selamat ya, berhasil selamat, tapi dia gak pulang, dia diambil sama mantri, ibaratnya dibawa lari orang. Mantri mungkin mantri itu kayak tabib atau dokter ya pada zaman itu. Jadi dibawa pergi oleh seorang mantri. Terus yang cerita yang kedua, ibunya itu nggak selamat, artinya mati ibunya karena racun bongkrek. Nah, kenapa kok mayatnya nggak dibawa pulang? Karena mayatnya dijadiin bahan penelitian. Iya, uji coba terkait apa itu namanya, penelitian virus tempe bongkrek itu tadi. Oleh siapa itu? Nah itu nggak dijelasin, Mungkin dari pihak poliklinik mungkin. Bisa jadi kan. Nah, kalau Rasus menggambarkan ini, jadi mayatnya ibunya dicincang-cincang terus diteliti apa itu namanya, ada unsur apa dalam virus bongkrek itu tadi. Nah, jadi yang membuat Rasus dilema ini apa itu namanya? Itu tadi, ibunya pergi sama mantri apa dijadiin bahan penelitian. Nah, selama dilema itu tadi, Rasus mencoba menggambarkan sosok seorang ibu itu berdasarkan pada Serintil. Jadi sosok ibu yang dia bayangkan mulai dari wajah, terus lekuk tubuh dan gerak-geriknya, dia ambil dari keseharian Serintil. Nah, itu yang membuat, saya rasa ya, itu yang membuat ada ikatan kuat antara Rasus sama Serintil. Nah, si Rasus ini kan ibaratnya sudah nganggep Serintil udah suka ya kan, terus dia sering bertemu, dan dia ini menganggap Serintil itu bukan sebagai ibunya lah, menggambarkan sosok ibu ini berdasarkan Serintil. Nah,
Jadi bayangin orang yang udah kayak gitu ya kan, terus tahu orang yang digemarinya, yang disukainya itu menjadikan apa itu korban atas tradisi dukuh dukuh mereka. Hmm. Nah, Dukun, mohon maaf, dukun ini setara kayak dusun ya? du ya, Perdukuhan. nah, dusun dusun Oh, dusun oke dusun. oke. Dukuh Dukuh dusun. berarti dusun, oke. Sambil ngerokok nggak apa-apa Iya, kan nggak ini? apa-apa. Udah, udah disiapin minuman. Oke, Kita udah pokoknya saya slow minum tadi aja. ini. Kita simulasi, jangan tegang, Mas. Oh ya, siap siap siap. Saya itu tegang. Slow mungkin aja. Kita menikmati malam seperti biasa. Kadang kalau di lokasi nih, di beranda pondok ini, di tengah malam hingga subuh itu, mungkin ada beberapa kesempatan kawan-kawan masih berbincang tentang mengeluhkan kehidupan, bercerita tentang sharing pengetahuan dan lain, atau sering menggocelok gitu, dan banyak cerita di beranda kami di asrama pesantren Ciganjur ini gitu. Jadi dengan adanya podcast ini, setidaknya kita mencoba mensimulasikan percakapan-percakapan dan dibungkus untuk media gitu. Iya benar. Nah, dan saya rasa ini bukan tentang bagus, indah atau larisnya ditonton, tapi ini bisa digunakan sebagai mesin waktu itu. Mungkin dari kita berdua atau orang lain bisa melihat, oh, di 20 tahun yang akan datang, kalau masih hidup ya, kita bisa melihat, oh ini zaman dulu kayak gini nih kelakuan kita nih. Bisa, kan memang biasa kayak gini ya kita, Iya. ngobrolnya bebas random aja. Siap. Oh ya, saya lanjut ya. Yuk. Terkait sampai mana tadi ya? Rasus. Panjang juga ya ceritanya. Panjang. Malam masih panjang, Bu. Waduh. Jadi slow saja, Bu. Ini BTW jam berapa Mas ini? Masih di jam 1.28. Oh, oke. Masih bisa tahajudan ya gitu. Ini termasuk Qiyamul Lail ya. Yang mulai ya. Selain abid, orang ahli ibadah juga perlu alim, orang yang berilmu. Berilmu ya. Bener bener bener. Jadi si Rasus ini ketika mendengar Serintil ingin menjadi ronggeng, sebelumnya dia emang udah tahu kalau si Serintil ini benar-benar punya hasrat besar buat jadi ronggeng dia. Mulai dari sikapnya, terus dia bawaannya pengen nari, pengen joget, pengen nyinden kayak gitu. Oke. Nah, si Rasus ini mengalami dilema dalam hatinya. Apa itu namanya? Saya nggak bisa membayangkan seperti apa sih. Saya cuma bisa merasakan ya tentunya sakit banget sih, dan terasa mungkin perih banget lah ibaratnya. Oke. Ya dia yang udah nggak punya sandaran hidup, sandaran kecuali neneknya. Neneknya kan udah rapuh sekali. Dia nggak punya sandaran hidup untuk mendengarkan, untuk ibaratnya berbagi energi lah. Kalau anak-anak kan berbagi energi kepada orang tuanya, kepada ibunya biasanya curhat. Kalau anak laki-laki, kalau anak perempuan kepada bapaknya, atau enggak? Nah, si Rasus ini karena dia apa itu namanya, nggak ada sandaran hidup. Nah, dia memandang Serintil ini sebagai orang yang ya dia inilah, dia apa itu namanya, dia jaga, dia hormati, dia kagumi seperti itu. Nah, kekaguman itu mulai terasa aneh ketika Serintil dinobatkan menjadi seorang ronggeng. Apalagi syarat menjadi seorang ronggeng ini melakukan ritual buka kelambu, lepas keperawanan. Nah, dalam ritual buka kelambu ini, si Kartareja, seorang ronggeng ini harus ibaratnya kalau sekarang namanya manajer lah. Ada manajernya. Manajer. Jadi si Kartareja ini berperan sebagai manajer. Kartareja manajer dari Serintil, dan ada Nyai Kartareja, suami istrinya ya, istrinya Kartareja. Dia berperan sebagai ibaratnya ya mereka, hubungan mereka cukup dekat. Saya menggambarkan seperti orang tua, anak kepada anak kepada ibunya, si Nyai Kartareja. Nah, si manajernya ini, si manajer Serintil ronggeng ini, dia menarik tarif. Jadi syaratnya ini ada maharnya untuk melepas keperawanannya seorang ronggeng sebelum dinobatkan. Dan karena mempertimbangkan, jadi orang-orang itu beranggapan kalau ronggeng-ronggeng sebelumnya ini nggak ada apa-apanya sama si Serintil. Bayangkan baru umur 11 tahun. Dan orang-orang sudah melihat apa itu namanya, kecantikan dari Serintil itu tadi.
Jadi si Kartareja menawarkan mahar sebesar 1 koin ringgit emas pada zaman itu. Dan kalau dari gambaran di buku ini, apa itu namanya, mendapatkan Rp1 itu cukup susah, apalagi 1 koin emas. Itu kalau gak anaknya lurah atau anaknya orang yang punya sawah kan pasti gak bisa kan. Nah itu tadi. Jadi itu mengakibatkan selama beberapa hari itu gak ada orang yang menawar, gak ada orang yang menyerahkan mahar itu, gak ada orang yang datang, sepi. Sampailah pada malam sebelum hari H dia dinobatkan, si Serintil ini dinobatkan. Datanglah seorang laki-laki yang bernama siapa ya namanya? Doer kalau gak salah. Doer ya, Doer. Doer dari dukuh sebelah dia. Jadi dia menawarkan seekor kerbau dengan 2 koin rupiah kalau nggak salah, atau perak ya. Tapi ditolak oleh Kartareja karena dia nggak mau kerepotan ngurus kebo, terus ngejual kebo dan lain sebagainya. Dia nggak mau. Tapi si Doer nggak mau kalah dia. Loh Pak, ini sudah setara loh Pak sama ini sudah lebih dari apa yang Bapak inginkan loh Pak. Bayangin, 1 kerbau itu kalau dijual itu bisa dapat 1 koin emas. Apalagi saya tambah 2 koin perak. Kan pasti lebih unggul saya. Oke, si Kartareja mulai mempertimbangkan, baiklah, kalau gitu kamu datang lagi nanti. Kalau misal ada apa itu namanya? Kalau misal sampai tengah malam nggak ada orang yang datang, berarti kamu menang. Kalau misal ada orang yang datang, berarti kamu kalah, terus itu bawa pulang semuanya. Oke, sampai tengah malam. Sebelum tengah malam, datanglah orang bernama Sulam ya. Sulam itu anak dukuh. Sulam apa? Aduh, saya takut. Salah. Slow saja, Mas. Sulam apa? Apa kita cari lewat Google aja, Mas? Iya, boleh. Atau terus info penting? Butuh. Oke. Saya nggak bisa menggambarkan kalau nggak tahu karakternya. Apa Sulam ya kalau nggak salah? Sulam di Dukuh Paruk, dia berperan sebagai apa dia? seorang yang memiliki sifat perasas. Silakan. Gini aja kata, yang menawar Serintil saat melakukan ritual buka kelambu. Kalau misal tidak menemukan nggak apa-apa. Ya sudah gitu ya. Ya. Dia seorang anak lurah lah. Si siapa itu nggak tahu. Dia apa itu namanya? Berhasil memenuhi keinginan Kartareja dengan membawa 1 koin emas. Nah, di situ terjadilah perdebatan. Loh, 1 kebo sama 2 koin perak kan lebih unggul. Mana bisa 1 koin emas dikalahkan sama 1 koin emas? Itu kan senilai satu kebo saya. Sementara saya ada bawa tambahan. Nah, jadi si manajernya ini, si manajer ronggeng ini juga licik dia. Saya menganggap mereka ini manipulatif ya, sebagai apa itu namanya? Dia mengeksploitasi seorang ronggeng dia. Jadi untuk mengatasi masalah tersebut, si dukun ronggeng ini dia itu menawarkan 2 gelas yang satu diisi alkohol, apa dia? Ciu. Yang satu murni, yang satu udah dioplos, diisi setengah terus dioplos sama air. Disuruh minum. Keduanya disuruh minum. Mana yang benar silahkan dipilih kayak gitu. Yang paling tepat dia yang berhak mendapatkan Serintil. Kata-katanya seperti itu. Oke lah. Setelah apa itu namanya? Kan cowok kan merasa tertantang ya. Ya sudah diminum aja, set. Ternyata yang jadi mabok gak karuan itu si anak camat, anak lurah itu tadi. Dia kehilangan kesadaran, terus
singkat cerita dia tidur, dia pingsan. Pingsan tapi nggak disuruh pulang. Pingsan tapi nggak disuruh pulang. Pingsan tapi nggak dibawa pulang. Dia ditempatkan di rumahnya itu tadi, disuruh tidur. Ya disuruh tidur sih, ditidurin aja sih. Gitu. Nah yang berhasil jadi Doer. Setelah itu Doer masuk ke kamar Serintil. Tapi sebelum kejadian itu, Serintil kan pasti kan denger kan ada keributan, percakapan itu. Jadi dia takut, dia keluar set, terus ternyata di luar itu ada Rasus, si Rasus ini. Jadi si Rasus ini selama beberapa hari dia juga mengamati keadaan rumah Kartareja, rumah dukun ronggeng itu tadi, yang akan dijadikan tempat ritual buka kelambu. Karena dia kan nggak bisa ngelakuin apa-apa kan, mau ngelakuin apa juga nggak punya apa-apa. Nah, Serintil ketemu sama si Rasus, set. Dan singkat cerita, si Serintil memutuskan untuk menyerahkan keperawanannya kepada si Rasus. Di apa itu? Di luar rumah itu tadi. Dan hal itu hanya diketahui oleh 2 orang. Dan Tuhan mereka yang tahu. Oke. Hanya mereka sendiri ya? Iya, mereka sendirilah jadi. Rahasia mereka sendiri. Nah, setelah itu Rasus pulang, si Serintil setelah ditenangin si Rasus, gak apa-apa kayak gitu. Bukan gak apa-apa sih. Si Rasus sebelum itu nanyain dia memastikan si Serintil masih mau lanjut gak kayak gitu. Jawabannya si Serintil masih tetap gigih, dia pengen jadi ronggeng. Saya juga nggak paham ya, dia kan sampai pengen jadi ronggeng jadi. Nah, setelah itu udahlah dia masuk ke kamar dan ketemu sama Doer. Setelah Doer selesai sama si Serintil ini tadi, dia keluar. Terus dia mau pulang, tapi ditahan sama Nyai Kartareja. Nah, ini dia bangsatnya manajer itu, si manajer itu. Si Kartareja, Nyai Kartareja. Si Doer mau pulang, terus dimarahin. Loh, kamu pulang, nggak mau tidur di sini? Nggak, saya mau pulang kayak gitu. Singkatnya, terus dibilangin kayak gini, kalau kamu pulang, si dia bakal curiga, si anak camat itulah, si anak camat itu bakal curiga. Langsung si Doer ini paham apa maksudnya. Jadi si Nyai Kartareja ini pengen apa itu maharnya itu keterima ke dia semua gitu. Dia dapat kebos sama dua koin perak, terus sekaligus 1 koin emas kayak gitu, tanpa menjatuhkan satu sama lain. Nah itu tadi. Jadi setelah si anak camat itu bangun kan nantinya, dia bakal ngira kalau yang mabok itu si Doer, dan dia akan merasa menang kayak gitu. Nah jadilah setelah si anak camat bangun, set, langsung dituntun ke kamarnya Serintil. Apa yang terjadi? Ya bisa dibayangkan sendiri. Nah, jadi mulai apa itu namanya? Pada awal kisah aja kita sudah disuguhin banyak sekali dilema di sini, terutama tentang saya menilainya sebagai keteguhan niat dari Serintil dan dari Rasus sendiri. Bahwasanya apa itu ya? Kalau saya menilai mungkin kan karena masih anak-anak, jadi dia masih naif dalam memandang situasi. Ya, saya menangkap nilai dari kisah pertama ini sebagai kegigihan niat ya. Niat seorang Serintil dalam ingin menjadi seorang ronggeng. Nah, terjadilah itu pada malam. 1 orang dipakai bertiga. Ya, itu justru yang menjadi saya shock ya. Padahal itu digambarkan ronggeng ini sesuatu yang sakral ya padahal. Iya, sesuatu yang sakral dan dibanggakan gitu. Karena itu wasiat dari leluhur mereka. Luar biasa. Kalau itu semacam konflik yang terjadi. Gimana? Itu termasuk konflik yang terjadi. Ya, banyak sekali konflik di sini dan itu salah satunya. Termasuk malapetaka tempe bongkrek, terus konflik antara apa itu namanya? Serintil dengan Rasus dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, setelah malam itu si Rasus menghilang dari Dukuh Paruk. Dia menghilang dari Dukuh Paruk karena saya paham juga sih apa yang dirasakan sama Rasus. Mungkin dia kecewa terus atau hatinya sudah terluka kayak gitu kan. Dia pindah ke dukuh sebelah namanya Pasar Dawan, Dukuh Dawan.
dan dia bekerja sebagai pengupas singkong di sana, Oke. sebagai pengupas singkong. Nah, selama menghilangnya si Rasus ini, karir Serintil sebagai seorang ronggeng ini melejit, set 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 gitu. Mulai dari dia kemana-mana memakai perhiasan, kalung emas, cincin emas, anting-anting emas, dan pakaian yang lebih bagus dari masyarakat yang ada di daerah sana itu tadi. Sehingga si Rasus ini merasa kayak sudah nggak ada rasa sama si Serintil mungkin. Karena ketika dia keluar dari Dukuh Paruk ke Dukuh Dawuan, yang mana Dukuh Dawuan ini masih bisa bersentuhan langsung dengan informasi-informasi yang ada di luar kayak gitu. Karena aksesnya gampang. Sementara Dukuh Paruk kan menyendiri dia di tengah-tengah Pojok ya wilayah situ. dia menjadi apa itu namanya? Mendapatkan pandangan baru tentang seorang perempuan. Jadi selama ini si Rasus kan membayangkan perempuan yang baik itu seperti Serintil, yang notabene yang orang-orang memuja Serintil itu tadi, yang mendewakan Serintil di Dukuh Paruk. Jadi dia menjadikan Serintil sebagai dasar untuk membuat gambaran ibunya sendiri kayak gitu. Tapi setelah dia keluar di Pasar Dawan, dia mulai apa itu namanya mengenal lah apa yang namanya perempuan. Terus mulai karena dia sering berinteraksi dengan para pembeli, terus melihat orang-orang yang berjualan. Nah, dia mendapatkan makna baru. Nah, singkat cerita, si Serintil sama si Rasus ini dia kan berjauhan. Si Serintil dengan kehidupannya sendiri, si Rasus ini dengan kehidupannya sendiri. Nah, konflik berakhir ketika si Rasus ini dia nggak sengaja dia tuh masuk menjadi salah satu apa ya namanya istilahnya tobang. Tobang apa itu tobang? Tobang itu pesuruh seorang tentara, pesuruh tentara lah dia. Oh, iya. Jadi kacung. Tapi bagian tentara tuh bukan hitungannya? Enggak sih, enggak masuk tentara dia. Tapi tetap dapat seragamnya. Ya nggak resmi sih kayaknya dia ini. Nggak tahu juga sih saya sistem dari tentara itu seperti apa. Jadi dia masuk Tobang karena dilihat di pasar kan dia kan itu nggak ada kerjaan, ada seorang apa itu namanya batalion-batalion datang karena banyak kasus pencurian di sana. Jadi tentara kan bertugas mengamankan di sana. Nah si Rasus singkat cerita itu masuk sebagai kacung di batalionnya Sersan Slamet ya, Sersan Slamet. Dia diangkat jadi kacung. Ternyata dia rajin dan dia kalau istilah Jawa itu sembodo. Sembodo itu bisa diandalkan, tanggung jawab sembodo itu. Ya, dia tanggung jawab atas pekerjaannya. Misal kalau orang lain ngangkat 1 karung, 2 karung, dia ngangkat 2 karung sekaligus gitu. Enggak 1 karung, 2 karung, 3 karung. Dia ngangkat 2 karung sekaligus. Kalau orang-orang ngepel 1 lantai, dia ngepel 2 lantai. Misal seperti itulah. Nah itu jadi dilirik sama Sersan Slamet. Nah pada suatu hari ada kasus perampokan yang sangat marak sekali di Dukuh Dawuhan dan Dukuh Paruk lah, sekitar situlah. Itu yang menjadikan militer didatangkan di sana karena perampok itu pakai senjata api. Bentar, mati. Kita selalu aja, saya sembari membaca series pintas. Kita masih di sesi ini ya, pertama atau masih sudah masuk kedua? Baru buku pertama sih itu. Masih catatan buat emak. Catatan buat emak. Ya ada kasus perampokan dan si Rasus ini berhasil buat membunuh 2 perampok dengan bersenjatakan pacul. Nah itu yang membuat Sersan Slamet ini kagum dengan keberanian Rasus dalam mengambil inisiatif ya. Setelah itu dia mengumumkan kepada orang-orang bahwa dia akan diangkat sebagai tentara secara resmi dan akan mendapatkan pelatihan selama beberapa tahun lah di Jakarta atau di mana itu. Saya kurang paham. Nah, buku terakhir itu ditutup dengan Rasus yang pergi menjadi seorang tentara. Di mana? Dispesifikan kan? Oh, enggak dispesifikasi sih. Enggak ada spesifikasinya. Enggak ada detailnya di sana. Buku pertama ditutup dengan Rasus
menjadi seorang tentara. Jadi yang bisa saya ambil ini ya tadi itu tentang keteguhan hati gitu. Bagaimana Serintil ini mempertahankan keinginannya untuk menjadi seorang ronggeng. Sementara Rasus juga mempertahankan saya lebih kepada pendirian, tapi samar-samar menuju kepada egoisme seorang lelaki gitu. Yang mana nggak mau kalah dipandang seorang perempuan. Baik. Kayak gitu. Atau enggak tentang pendiriannya dia, pendirian dia mencoba untuk mencari makna kehidupan, arti seseorang itu sebagai apa gitu loh. Itu dia Rasus. Berarti itu di bagian trilogi awal ya, catatan buat emak. Catatan buat emak. Kira-kira yang di buku kedua, Lintang Kemukus Dini Hari, konfliknya lebih tajam. Lintang Kemukus Dini Hari, dia sudah mulai memasuki di situ menggunakan sudut pandang Serintil ya. Supaya Serintil. Serintil. Kalau yang sebelumnya kan Rasus, si Rasus. Nah, ini si Serintil. Oh, menarik POV. POV-nya ya menarik sekali karena dengan kita dikasih sudut pandang si Serintil, kita seolah itu ikut merasakan bagaimana kita menjadi seorang ronggeng. Ya, sih. Itu kan berarti diandaikan kalau di sastra, setahu saya kan ketika sudut pandang pertama kan, misal diksi aku, saya, daku. Jadi memang menggambarkan dan saya sepintas membaca memang gambar-gambaran secara elementer ya, masih kayak kondisi tempat, suasana itu cukup digambarkan secara detail itu. Sangat detail sekali, bahkan saya sampai ngantuk bacanya. Nah itu ya. Oke. Bahkan mungkin mungkin nggak cuma saya sih, orang-orang bahkan sampai ngeri atau lebih ke itu sih ya, ngeri lah. Karena pergolakan hati seseorang di sana itu digambarkan secara detail. Bagaimana dilema-dilema itu bisa apa itu namanya, bisa mengoyak hati dan meneteskan air mata. Iya. Oke. Di Lintang Kemukus Dini Hari ya itu ya. Oke, kita masuk ke sesi kedua, yakni Lintang Kemukus Dini Hari. Masih kuat kan, Mas? Masih kuat. Ini kita buat simulasi aja. Sesantai mungkin ya. Kita ambil poin-poin penting konflik dan dilema yang terjadi gitu. Oke. Kalau di Lintang Kemukus Dini Hari, saya nggak begitu bisa menggambarkan secara detail, secara keseluruhan. Mungkin poin-poinnya saja. Ya. Yang saya pahami di sana itu ketika Serintil sudah sangat melejit pada karir seorang ronggengnya dia. Di situ ada rasa kebanggaan gitu. Bahwasanya gimana ya? Kalau orang umum zaman sekarang ya, saya nggak tahu zaman dulu kayak gimana. Orang umum zaman sekarang kan mungkin memandang seorang ronggeng itu sebagai orang yang apa itu namanya? Dia orang yang mohon maaf ini mungkin kata-kata saya kurang tepat atau bagaimana, mohon koreksi teman-teman kayaknya. Dia orang yang dipergunakan, bukan dalam artian yang negatif ya. Maksudnya yang megang kuasa itu nggak dia gitu. Tapi tidak. Enggak, orang-orang umum lah. Oke. Saya mencoba memahami dalam sudut pandang orang umum ya. Bahwasanya mungkin mohon koreksi kalau salah ya. Mungkin orang umum pada zaman sekarang ini memandang seorang ronggeng ini orang yang dipergunakan dalam artian bukan negatif, maksudnya orang yang nggak apa itu namanya, tidak dia itu tidak memiliki andil dalam hidupnya gitu, paham nggak? Tidak berdaya gitu ya? Ya mungkin tidak berdaya. Dieksploitasi oleh orang lain. Ya seperti itulah. Okay. Jadi hidupnya bergantung, bukan orang yang merdeka gitu, bukan orang yang memiliki kendali atas dirinya sendiri. Oke. Mungkin seperti itu ya. Mungkin saya nggak tahu, mungkin koreksi. Tapi di buku ini yang sangat unik ya, Serintil mendefinisikan seorang ronggeng ini bahwa ronggeng itu dia mampu menaklukkan orang lain. Jadi hidupnya itu nggak bergantung pada orang lain, malah orang lain yang bergantung pada dia. Misal contoh orang rela jual sawah, jual ternak buat bisa sama si Serintil. Oh iya. Ya kan? Sama seperti di One Piece juga seperti itu.
Apa itu? Ya, Kamurasaki ya. Oh. Tadi Geisha tadi bahkan digambarkan para samurai rela berpaluh darah atau bertarung mati untuk demi tidur saja dengan sang geisha. Geisha itu ya. Berarti sama dong kayak ronggeng ya. Gak salah dong berarti. Ya kurang lebih ya kan Mas. Dia beranggapan bahwa jadi di hidup ini tuh ada kewanitaan dan kelelakian. Linggayoni ya. Yin dan yang kan. Nah, jadi serintil ini bisa menguasai kewanitaan sekaligus menaklukkan kelelakian. Itu yang membuat saya menarik gitu. Jadi melihat sudut pandang seorang ronggeng ini dengan cara yang berbeda, nggak melulu tentang negatif. Ada sisi apa itu namanya, sisi yang bikin wah keren banget kayak gitulah. Dan mungkin wajar saja orang-orang pada zaman itu juga mungkin beranggapan seperti itu, terutama serintil yang mengalami sendiri. Nah singkat cerita dia kan melejit ya kan karirnya, set jatuh pada tahun 1964 kalau nggak salah. Mungkin bisa dikoreksi, saya juga lupa. 1964. Nah di sana itu kan banyak apa itu namanya, ya kita sebut secara belak-belakan PKI ya kan. PKI. Jadi ronggeng ini dijadikan oleh namanya Pak Bahar atau Bakar ya, sebagai alat untuk menarik massa. Sebagai alat untuk menarik massa. Padahal orang-orang Dukuh Paruk ini yang notabene karena keadaan geografis Dukuh Paruk itu yang terpencil, dia nggak tahu menahu tentang apa itu komunis. Bahkan orang-orang itu juga nggak tahu lambang dari komunis itu apa. Bahkan tulisannya dia nggak bisa baca. Di periode itu? Iya, di periode itu. Kan banyak orang yang belum bisa baca. Spesifiknya lebih ke Dukuh Paruknya. Mereka nggak bisa baca. Mungkin ada satu dua yang bisa kayak Sakarya. Sakarya bisa baca apa enggak ya? Nah, kurang tahu lah. Jadi ada Sakarya tadi. Sampai mana ini tadi? Komunis itu tadi komunis, ya. Banyak ya. Jadi ronggeng ini dimanfaatkan sebagai alat untuk menarik massa partai PKI, Partai Komunis Indonesia. Sementara orang-orang Dukuh Paruk itu nggak tahu maksud dari PKI itu apa. Orang dia aja nggak bisa baca Partai Komunis Indonesia misal, ditaruh pelang di atas rumahnya misal, Partai Komunis Indonesia, dia nggak tahu maksudnya apa dan bacanya gimana aja nggak tahu. Dan orang-orang merasa bangga gitu, wah kampung saya kedatangan seorang priai, seorang apa itu, orang yang dibangga-banggakan orang, wah kampung saya disorot kayak gitu, mereka bangga aja kayak gitu. Nah ini ya sangat menggambarkan sekali tentang eksploitasi ya. Bagaimana orang-orang Dukuh Paruk itu dimanfaatkan ya. Kalau orang-orang pada daerah itu telah berkata Dukuh Paruk, pasti yang muncul itu interpretasi seorang ronggeng gitu. Nah jadi itu sangat merangsang mereka untuk ikut pidato, ikut apa itu namanya, rapat-rapat. Kalau rapat enggak sih, lebih ke itu. Kayak sekarang kan pengajian kampanye, ya kan, kampanye ya, tentang kampanye, ikut kampanye. Walaupun mereka nggak tahu yang diomongin itu apa. Yang mereka paham cuma apa itu namanya, bangkit kayak gitu. Udah mereka juga ikut bilang bangkit. Nah, karena apa itu namanya dimanfaatkan itu tadi. Waduh, saya jelasin dari mana ini? Ya, sedapatnya ya Mas. Nah singkat cerita PKI kan apa itu ada kasus pembersihan PKI kan ya, 1965 kan, setelah 65 oh 66 ya kan, 66. Nah serintil ini didakwa sebagai orang yang bersangkutan dalam PKI, termasuk kakeknya sebagai kami tua Dukuh Paruk dan Kartareja sebagai manajer dari seorang ronggeng. Dan juga Dukuh Paruk ini menjadi memiliki cap sebagai orang-orang yang bersangkutan dalam PKI ya. Membuat Dukuh Paruk ini benar-benar sudah terisolasi, tambah terisolasi
karena orang-orang nggak mau berinteraksi sama dia. Oke. Nah, jadi si Serintil kan di penjara. Di penjara, sebelumnya kan dia kan sudah bangga kan dia dengan kewanitaan, dia bisa menaklukkan kelelakian, unsur-unsur kelelakian. Dia merasa sudah sangat mendalami tentang seorang lelaki gitu. Bagaimana itu sifat-sifat lelaki dan berbagai macam jenis lelaki. Dia udah paham, dia merasa bangga gitu. Jadi dia seolah-olah membentuk citranya sendiri dengan kewanitaan. Tapi apa pemikiran itu berubah 180 derajat setelah dia di penjara. Yang mana di penjara itu yang lain kan udah pada bebas ya kan, berapa bulan gitu di penjara, 3 bulan apa nggak salah. Tapi Serintil bebas-bebas gitu. Bahkan dalam ceritanya itu ada namanya Kopral Pasersan ya pangkatnya, mortir namanya, mortir ya, penjaga penjara dia, bukan penjaga sih dia, penanggung jawab lah di penjara di Eling-Eling ya, Eling-Eling di penjara itu. Nah di sini di penjara mau ngomong apa saya? Lanjut aja. Berarti dengan ada perlakuan khusus pada si Serintil ini terjadi semacam konflik dilema juga di lapas tersebut. Iya di lapas, dan saya menangkap Serintil sudah mulai melihat dari sudut pandang yang lain, sudah mulai ibaratnya udah bosan gitulah jadi ronggeng gitu. Karena ya nggak di luar penjara, nggak di penjara dia juga dipakai gitu, dipakai sama sipirnya, sama orang-orang, dan perlakuannya itu beda gitu. Dan itu digambarkan sangat keji gitu. Enggak sih, enggak. Ini enggak terlalu detail, cuma samar lah. Mungkin samar sekali digambarkan seperti itu. Ada enggak digambarkan, lebih disinggung-singgung sedikit lah. Dia digambarkan. Lanjut. Saya juga enggak terlalu berani untuk mendefinisikan dipakai orang-orang di sana ya. Tapi ada kata sipir ada. Nah, kalau di luar kan dia kan itu apa itu namanya? Ngeronggeng terus dipandang orang sebagai wah punya wibawa. Tapi kalau di penjara dia malah mendapat perlakuan gak enak sama orang-orang sekitar sana. Karena yang lain kan di penjara kan biasa-biasa aja. Tapi si Serintil ini tiba-tiba dapat sabun baru, bantal baru, terus hal-hal yang enak lah ibaratnya di penjara. Ini berarti perlakuan lebih enak dong? Iya, perlakuan lebih enak dengan syarat dia kan seperti itu. Oke, baik. Nah, mungkin yang nggak enaknya itu tadi gejolak dalam hatinya karena perlakuan orang-orang di penjara itu tadi, ya kan. Nah, itu membuat saya merasa kalau itu yang membuat Serintil ini merubah pandangan seorang ronggeng itu seperti apa. Dia berubah pengen untuk menjadi wanita somahan. Apa itu somahan? Somahan itu ibu rumah tangga, wanita somahan ibu rumah tangga. Nah, mungkin ditambah juga trauma terkait tragedi PKI itu tadi, yang dia dimanfaatkan oleh Bahar sebagai penarik massa dan dia benar-benar merasa bersalah karena digambarkan di penjara itu tadi. Dia orang-orang yang berkaitan dengan PKI di penjara itu tadi, dia itu dilihatin video-video yang memang benar yang salah itu kamu kayak gitu. Semisal pembunuhan yang dilakukan oleh PKI, terus pemberontakan yang dilakukan oleh PKI, pembunuhan massal yang dilakukan oleh PKI. Barang-barang bukti seperti itu. Ya, barang-barang bukti lah. Ibaratnya dia itu benar-benar didoktrin untuk benar-benar dia itu merasa salah gitulah. Dan masih untung kamu apa itu namanya? Hidup di negara ini. Jadi dia merasa berutang budi sama negara, dan itu yang menjadikan dia itu saya menilai itu trauma gitu terhadap orang-orang dari pemerintahan. Nah, karena kebodohannya si Serintil ini tadi ya, kebodohan dalam artian kebodohan ketidaktahuan lah tentang sistem pemerintahan dan lain sebagainya. Jadi dia memandang orang-orang yang berkaitan dengan pemerintah, meskipun itu apa namanya resepsionis, itu juga orang yang berhak memenjarakan dia, orang yang memegang kuasa atas dia. Padahal kan tidak seperti itu. Nah, itu yang menjadikan trauma berlebihan terhadap Serintil. Setelah dia bebas di penjara, dia mulai sadar tentang bagaimana wanita yang baik itu seperti apa. Selama ini kan dia kan berpikiran kalau apa melayani lelaki dapat
apa itu ibaratnya Pembayaran. nggak pembayaran, Hmm, dia dapat mengatasi semua lelaki lah ibaratnya, itu sudah wah paling cus kayak gitu. Nah, tapi setelah dia bebas dari penjara, dia mulai sadar bahwa wanita yang baik itu dia yang apa itu namanya, berperan. berperan, dia yang apa ibaratnya udah dia yang menganu hidupnya kepada seorang lelaki, Hmm, dia yang apa itu menggantungkan. menggantungkan lah, bukan menggantungkan, dia yang menyandarkan lah ibaratnya, Oke. mengabdikan diri kepada satu orang lelaki dengan cinta yang tulus, dengan perasaan yang tulus. Tapi karena dia mendapatkan cap seorang ronggeng, yang mana apa itu namanya, itu sudah milik umum, orang-orang kan beranggapan seperti itu, milik umum, dan dicap sebagai orang yang sangkutan dengan apa geger PKI itu tadi. Oke. Nah, jadi dia merasa apa itu dilema di sana. Dia merasakan sebuah apa gejolak hati yang saya tuh masih pantas apa enggak sih, kayak gitu. Nah, di tengah dilemanya itu datanglah lelaki yang bernama Bejus. Bajus. Bejus. BAJUS. Bejus. Wah, ini kayaknya udah masuk ke buku ketiga sih kayaknya nih. Kita masuk ke buku 3. Jantera Chandra Biang Biang Lala. Lala. Udah masuk Silakan. buku ketiga ya nih. Di buku kedua kan ditutup kalau nggak salah Serintil ditangkap sebagai itu terdakwa PKI. Oke. Nah, di buku ketiga kalau nggak salah dia sudah mulai keluar dan mulai memandang hidup itu dalam sudut pandang yang beda. Dia mendapatkan pengertian lain dalam alasan dia hidup itu untuk apa. Nah, dia mengartikan bahwa seorang wanita yang baik itu wanita somahan yang mengabdikan dirinya kepada laki-laki yang tulus, laki-laki yang benar-benar cinta buat dia kayak gitu. Dan dia juga tulus untuk lelaki itu. Nah, di tengah kegelisahan itu yang dia dicap sebagai orang yang bersangkutan dan seorang ronggeng yang milik umum, sebelumnya dia emang udah apa itu namanya memutuskan tali-tali dari dunia peronggingan. Mulai dari dia diundang pentas gak mau, Nggak terus mau. dia didatengin lelaki, dia menolak mentah-mentah kayak gitu. Bahkan dia sampai nangis di kamar karena benar-benar gak kuat merasakan orang kalau dia manggil dia ronggeng, dia benar-benar apa itu namanya sakit hati gitu, terluka gitu. Karena dengan ronggeng dia masuk penjara dan mendapatkan perlakuan yang gak enak. Demikian buruk ya. Berarti bisa digambarkan di buku 3 ini terjadi kondisi berputar 180 derajat, Iya. yang mana di periode di buku 1 itu menjadi kebanggaan, menjadi ronggeng, dan Iya. buku 3 dia menjadi najis, atau terjadi dilema yang mendalam. Iya. Ternyata ada banyak hal yang keindahan di masa lampau yang perlu dievaluasi bagi kehidupan dia. Terkhusus lagi peristiwa di tahun 6566 ini, saya ingat di 66 ini, Februari 66 ini, memang terjadi semacam apa evaluasi diri lah, bahwasanya polemik yang terjadi di sosial dan nasional itu berkecamuk gitu, bahwasanya negara mempunyai kuasa untuk menyeret seseorang masuk ke gelanggang gelanggang hukuman, sehingga itu memang berarti memang konteks sosialnya terbangun sedemikian mengerikan ya, kalau saya ngeliatnya itu ya. Benar sekali. Oke, silakan lanjut ya. Dalam keadaan yang penuh dilema itu tadi, si Serintil itu, datanglah lelaki bernama Bajus. Jadi pada waktu itu ada proyek bendungan di sekitar Dukuh Paruk, dan Bajus ini mungkin saya mengartikan sebagai seorang mandor ya. Dia yang orang yang biasa ngambil proyek itu mandor kan dia, yang bisa. Oke, saya tidak tahu. Biasanya mandor itu lebih ke penanggung jawab di lapangan. Oh, kalau orang yang memutuskan untuk ambil ini, ambil itu, proyek ini, proyek itu, apa itu dia? Kalau zaman saya sih istilahnya developer mungkin. Developer ya dia. Oh ya, seorang developer lah si Bajus ini. Tapi dia nggak terlalu itu, dia developer kelas 2, nggak terlalu menengah. Nah, datanglah Bajus.
Bajus singkat cerita dia mulai kenalan sama Serintil karena mulai tertarik dengan kecantikan Serintil. Wah, kok bisa ya ada orang desa? Dia kan si Bajus kan dari Jakarta, si Serintil dari Jawa Tengah. Kok bisa ya ada orang pelosok? Maaf, ini gambar Jawa Tengah di mana? Banyumas apa? Enggak Spesifikan ya? di selatan selatan mana gitu. Oke. Selatan Jawa Tengah, mungkin daerah pesisir ya kalau gitu kan. Tapi selatan ya? Selatan. Banyumas, Cilacap, Kebumen, Purworejo gitu. Bisa jadi. Oke. Karena cara kalau Pak Ahmad Tohar sendiri itu berangkat dari Banyumas. Oh, Banyumas. Seringkali. Mungkin dari sana juga ya. Dia bisa terinspirasi Dukuh Paruk. Apakah digambarkan kebahasan dengan bahasa-bahasa Medok gak? Jawa-Jawa Medok gak? Ya, ada beberapa bahasa-bahasa Jawa di sana. Sampai nggak ada di secara eksplisit digambarkan dengan diksi kata nada yang medok. Kayak mudah kayak asu buntung gitu. Nah, itu ada juga kan? Ada banyak di sana, Pak. Oke, lanjut. Bajus terakhir datang Jakarta yang dia Terpukau dengan kecantikan dari Serintil ya. Nah, dia ini mencoba untuk mendekati Serintil. Nah, ini pakai sudut pandang Serintil. Oh, berarti yang ketiga POV-nya dari Serintil. Berubah-ubah. Ada kalanya Rasus, ada kalanya si Serintil ini Oh, tadi. ada Rasus nanti lagi. Ada Rasus ya. Oke. Jadi di buku kedua juga ada kisah si Rasus tapi lebih sedikit ya. Oke, lanjut silakan. Si Bajus ini kan datang mendekat ke Serintil ini tadi. Nah, Serintil awal mulai ini kayak trauma gitu. Soalnya mandang Bajus ini kan sebagai seorang tokoh itu negarawan. Karena ya itu tadi nggak ketidaktahuannya Serintil ini tadi. Jadi dia agak segan sama dia dan ibaratnya dia kalau mandang orang-orang pemerintahan itu pasti penjara gitu. Wah, ini gue kalau salah ngomong penjara ini. Oke, menarik. Nah, tapi si Bajus ini mencoba untuk apa itu namanya, mendekati Serintil lebih lanjut lagi, dan Serintil pun mulai mempertanyakan dirinya. Sebenarnya yang dia inginkan itu apa sih? Ngeronggeng nggak mau, dideketin cowok nggak mau, jadi gimana kayak gitu. Padahal dia tadi berharap menjadi seorang ibu rumah tangga, ya ibu rumah tangga. Nah, sebelum itu si Rasus kan pulang karena Dukuh Paruk apa itu cerita dibakar habis-habisan karena terkait dengan PKI ya kan. Berarti memang kayak diberantas sampai ke akar-akarnya. Nggak terlalu berantas sampai ke akar-akarnya sih. Kalau akar-akarnya mungkin dibantai semua itu orang-orang. Iya sih. Ya. Tadi saya sempat lihat kayak semacam rumah-rumah itu. Iya dibakar. Tapi bagusnya ya nggak dibakar semuanya, dan si Kartareja dan apa itu Sakarya dibebasin. Sementara si Sintir enggak, karena mungkin ada pertimbangan mau pentas lagi terus bawa masa kan payah itu, waduh bisa gear lagi. Nah, itu tadi si Rasul kan pulang dan dia Serintil juga aslinya ada rasa sama si Rasus, tapi dia nggak mau mengungkapkan karena dia itu tadi kan dia mandang orang pemerintahan itu kayak gimana gitu, apalagi si Rasus paling dekat sama dia, ditambah nggak enak lagi, wah pasti Rasus mandang nggak gini, nggak penting lagi. Tapi si Rasus kan dapat cuti sebelum dia berangkat lagi. Nah, dia bilang ke Kartareja kan, dia ditanyain, loh jadi gimana hubungan kalian sama Serintil, hubungan kamu sama Serintil kelanjutannya gitu. Saya tahu kamu suka, dan orang-orang Dukuh Paruk juga tahu kisah kalian kayak gimana. Si Rasus gak bisa jawab. Aduh gimana ini? Dia cuma bisa jawab kayak gini. Ya sudah Pak, kalau memang ada orang baik datang dengan tulus kepada Serintil, diterima saja. Tapi kalau misalnya ada orang yang ngajak ronggeng atau apa itu namanya, melayani dia, Serintil jangan pernah menerimanya kayak gitu. Nah itu tadi, dan itu yang menjadi pertimbangan Serintil untuk mulai, saya menilainya ya, itu yang menjadi pertimbangan Serintil untuk mulai menerima Bajus. Itu tadi, bahwa kalau ada orang yang datang dengan tulus kepada dia, diterima saja gitu. Dan itu juga menjadi pertimbangan karena dia kan pengen jadi wanita sumahan, wanita rumah tangga. Nah setelah ditanggapi dengan baik, di apa itu namanya, di ibaratnya hubungan mereka sudah mulai deket lah sama si Bajus, orang-orang proyek itu tadi. Nah pada suatu hari si Serintil ini ceritanya, si Bajus ini ngomong kepada Serintil,
kalau mau diajak rapat. Rapat. Spesifik rapat apa itu? Rapat di sana itu rapat proyek sih, kayak perebutan proyek. Nah, dia kan si Bajus kan kelas 2 ya kan. Pasti kan kalah sama yang pemborong-pemborong kelas 1, ya, pemborong besar. Nah, itu tadi. Jadi dia kok ngajak Sentil itu kenapa? Untuk dimanfaatin gitu. Buat nyenengin bosnya. Bosnya si Bajus. Bosnya si Bajus, bukan itu, lebih tepatnya bukan bos sih. Dia saya kurang paham dia itu apa. Kontraktor utama. Mungkin ya. Jadi dia yang memutuskan menerima proyek apa enggak, terus proyeknya itu dipasrahin ke siapa. Nah, itu dia. Kalau di kayak semacam tender ada istilah main kontrak, ada subkontrak itu, atau kontrak utama, kontraktor utama sama subkontraknya ya. Mungkin seperti itu. Mungkin Bajusnya subkontraknya ya. Benar. Nah, saya membayangkan kayak gitu. Iya. Nah, si Bajus kan dengan keadaan yang dia kelas 2, dia kan pasti ya menghalalkan segala cara lah untuk dapat proyek kayak gitu. Untuk bertahan hidup ya. Nah, dia cepet tuh menemui namanya Pak Blengur, kontraktor utama. Blengur apa Blegur ya? Kayak gitulah kontraktor utamanya. Nah, terus di apa itu namanya? Singkat cerita, saya dia dapat proyek, terus dia mencoba menjilat bosnya dengan menawarkan serintil gitu tadi. Menawarkan serintil. Iya, menawarkan. Sementara serintil nggak tahu, dia cuma disuruh nunggu di kamar hotel kayak gitu. Ini di Jakarta, masih di Jawa Tengah? Masih Jawa Tengah, masih Jawa Tengah. Nunggu di kamar hotel gitu. Nah, setelah bosnya dibawa ke kamar, serintil kan bingung loh. Ini katanya kita mau rapat kok saya nggak keluar ini, apa jangan-jangan kan udah mulai curiga kan. Terus bosnya keluar kan, bincang-bincang di dalam kamar, terus keluar, terus si Bajus jelasin baik-baik. Srin, kamu bisa bantu aku nggak kayak gitu. Terus diselain pelan-pelan, set. Enggak mas, kamu tega mas. Nah, jadilah si Serintil ini ya, karena udah shock berat kan, karena traumanya terhadap masa lalunya, yang seorang, ibaratnya dia kan udah bangga banget kan jadi ronggeng di atas angin kan. Terus dia dijatuhkan mati-matian sama kenyataan terkait geger PKI itu tadi, bahwa seorang ronggeng nggak ada apa-apanya di hadapan pemerintah gitu. Yang dia bangga-banggakan kan. Nah, itu saya membayangkan rasanya itu seperti ibaratnya ketakutan gitu loh. Ketakutan yang sudah memuncak gitu. Dia udah memuncak pada saat itu. Wah, ini kayak mau dipakai ini. Dia singkat cerita nangis, menolak mati-matian, dia nggak mau. Si Bajus emosi. Terus dia bilang, kamu itu PKI, kamu masih untung bisa hidup sampai sekarang. Nah, kata-kata itu tadi yang memfitnah dia sebagai seorang PKI itu tadi, yang menusuk hatinya sampai relung paling dalam dan membuat sesuatu di dalamnya itu hancur gitu. Nah, setelah bertengkar kan sama apa itu namanya, Bajus sama Serintil tadi, Serintil diem, terus Bajus keluar, dia bingung, wah ini gimana nih kalau Serintil gak mau ini dapat proyek apa enggak ini kayak gitu. Dia diem terus singkat cerita dia dipanggil ke ke kantor Pak Blengur itu tadi, terus dijelasin kalau Pak Blengur melihat Serintil itu bukan sebagai wanita panggilan gitu. Dia melihat seorang Serintil itu sebagai perempuan yang benar-benar pengen jadi ibu rumah tangga. Kayak gitu. Kalau orang-orang Dukuh Paruk mengatakan, dia kan dulu kan kemasukan Indang Ronggeng kan. Roh Indang ya. Jadi ketika itu Roh Indang sudah meninggalkan Serintil. Jadi dia ini digambarkan yang di buku ketiga atau buku 2? Maksudnya semacam hal sakral buku Roh Indang itu ketika diandaikan hilang gitu ya. Diandaikan hilang waktu keluar dari penjara ya, keluar dari penjara. Dan dia mulai membentuk karakternya sendiri, citra baru lah ibaratnya. Seperti itu. Nah, Pak Blengur kan udah nggak mau apa itu namanya, pakai Serintil kan, karena dia ikut prihatin gitu. Wah, wanita cewek baik-baik kok masa saya rusak kayak gitu. Apalagi citranya sebagai seorang ibu. Nah, terus Bajus kan dengan senang kan, wah ini berarti dapat proyek ini tanpa harus mengorbankan orang kan kayak gitu. Nah, terus dia datang ke kamar Serintil ini tadi, kamar Serintil. Tapi yang ditemukan itu dalam kamar Serintil itu bukan Serintil yang dulu, bukan Serintil yang bangga dengan dia seorang ronggeng, terus bukan pula Serintil yang pengen jadi ibu rumah tangga.
Apa dong berarti? Nah, karena ada sesuatu yang hancur dalam dirinya itu tadi, itu membuat shock besar lah dalam hidupnya. Dan setelah itu, setelah Bajus mengantar pulang kan, dia kan bingung kan, diajak ngomong nggak jawab, dipegang nggak itu nggak Nggak respon, respon. ya Kayak jadi kayak linglung gitu ya. orang linglung, kayak orang kosong gitu, ada Hmm. sesuatu yang hancur dalam dirinya, terus diantar pulang. Nah, singkat cerita, Rasus pulang dari dinasnya di Kalimantan, Oke. pulang ke Jawa, dan dia bingung itu, dia kan di rumah kan mau pulang kemana gitu, di Tugu Paruh juga neneknya udah meninggal, terus mau ngapain lagi ya. Terus pada waktu itu dia mulai mempertanyakan dia itu berasal dari mana, dia Hmm. lahir dari mana, dan dia mau pulang kemana gitu. Dia sadar bahwa Dukuh Paruk itu sejelek-jeleknya Dukuh Paruk, dengan kecabulannya, dengan kebodohannya, dengan kepicikannya, itu tetap menjadi tanah airnya. Yang dulunya dia itu nggak menerima Dukuh Paruk, pertama karena apa itu namanya, eh apa, menjadikan Serintil yang notabene bagi Rasus itu sebagai orang yang dihormati, dianggap tinggi karena menjadi dasar bagi Rasus untuk membayangkan ibunya, dijadikan seorang ronggeng, kan nggak patah hati kan itu. Oke. Nah, pada mulanya dia emang menyalahkan Dukuh Paruk kayak gitu. Kenapa sih ini Dukuh Paruk goblok banget gitu. Oke. Nah, setelah itu dia mulai bertanya-tanya, ya sejelek-jeleknya tanah airku kan, sejelek-jeleknya tanah kelahiranku kan, gue juga lahir di situ kan. Gue juga makan tanaman yang ditanam di situ. Oke. Nah, dia memutuskan untuk pulang, untuk sekedar menyapa orang-orang di sana. Nah, setelah dia pulang, dia kaget. Waktu di jalan itu dia denger orang lagi nginden sambil ketawa-ketawa ya. Oke. Sambil ketawa-ketawa. Nah, dia kenal suaranya itu sebagai suaranya si Serintil. Oke. Dia kan kaget kan, loh, bukannya gue udah ngelarang kemarin waktu sebelum berangkat, kok dia kok masih kayak gitu ya. Langsung dia cepet-cepet ke rumah, set ke Mas Serintil. Oke. Terus dia ngedor pintu rumahnya. Dadat. Loh Pak Serintil, kenapa gitu? Wah, Nak Rasu, syukurlah kamu, dan udah ketemu sama si keluarga Sakaria itu tadi, Nyai Sakaria itu tadi. Nah, diceritain bahwa Serintil itu kok bisa begitu karena setelah kejadian dibawa pergi sama Bajus. Yang itu tadi dia mencoba untuk Kita masih di area eling-eling, nggak beda lagi. masih di Duku Paru kan? Dukuh Paruk. Oke. Maksudnya apa maksudnya? Oh nggak, maksud saya kira karena Bajus tadi fokusnya di luar Dukuh Paruk gitu. Kalau Karena nggak terlalu mungkin di eling-eling apa di mana? Kayaknya di eling-eling deh. oke. Soalnya itu kan jadi pusat peradaban di situ sih. Soalnya ada penjara di situ. Ada penjara di situ. Iya, jadi pusat peradaban ya. Mungkin di eling-eling kayaknya. Nah, setelah momen bersama Bajus itu tadi, si Serintil berubah 180 derajat, 180 derajat lagi, 180 derajat lagi. 360 derajat ya berarti. Ada perjalanan dari 0, 45, 90, 180, 270, balik ke 360. Jadi jadi yang di sana, yang ditemui di sana itu ya Serintil udah ibaratnya gila lah, cara gampangnya, udah gila gitu, kehilangan kesadaran. Dia nggak bisa membedakan mana yang realitas, mana yang ketakutan, mana yang keinginan kayak gitu. Ada kalinya dia pengen jadi pengantin karena dia pengen jadi ibu rumah tangga. Terus ada kalinya dia ketakutan lihat orang-orang karena dia mungkin terbayang orang-orang seorang tentara ya, pada penjara, sipir penjara ya. Nah itu tadi. Dan si Rasus merasa dia sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap Dukuh Paruk, bukan terhadap Serintil lagi. Karena dia udah tahu ya dunia luar seperti apa, dan udah tahu cara dunia bekerja itu seperti apa. Jadi dia merasa bahwa Dukuh Paruk itu ada di tangan dia, bukan kok kekuasaan dia. Iya, maksudnya kayak dia mempunyai tanggung jawab lah, panggilan tanggung jawab untuk melestarikan Dukuh Paruk kembali. Nah, singkat cerita, si Rasus akhirnya pun memilih untuk mengalahkan egonya gitu. Yang selama ini dia kan nggak mau sama Serintil karena
dia udah sakit hati gitu, saya jadi ronggeng gitu. Apalagi sama Dukuh Paruk, dia aja sebelumnya pulang ke Dukuh Paruk ngerasa berat gitu, karena memang bener-bener apa gimana sih ketemu orang yang dibenci, yang di nggak suka, yang buat patah hati gitu, ibaratnya kayak ketemu mantan gitulah. Nah, tapi di akhir cerita si Rasus ini memilih untuk mengalahkan egonya dan dia membawa Serintil ke rumah sakit jiwa. Itu digambarkan ketika dia ditanya sama dokternya gitu. Ditanya sama dokternya. Jadi saudara Serintil ini sebagai apa? Sebagai apanya bapak gitu. Awal mulanya si Rasus gak bisa jawab gitu. Sebagai istri bukan. Sebagai saudara bukan. Sebagai apa? Sebagai adik bukan. Sebagai ibu bukan. Terus ditanya, jadi Anda ini bukan siapa-siapanya ya. Jadi sebagai apa? Cukup sebagai saudara Pak gitu. Dan bapaknya masih ngejar lagi tuh. Awal mula emang dipuji, wah ini pasti beliau dulunya cantik. Saya juga masih melihat kecantikannya pada walaupun dalam keadaan seperti itu. Apa mungkin dia itu calon istri bapak ya? Terus dengan dia mengalahkan egonya kan, yang selama ini berkecambuk dalam hatinya, dia menjawab iya. Dan cerita berakhir ketika itu tadi si Rasus saya mengartikan dia telah menerima si Rasus, dan si Serintil dia telah mengalah, dia Menerima kenyataan. menerima kenyataan, dan si Serintil dia mencoba untuk mengalah dengan mimpinya jadi seorang ronggeng. Itu yang saya tangkap tentang harapan, tentang kekuatan seorang perempuan, yang mana seorang perempuan itu juga bisa memegang kendali atas laki-laki. Dan juga yang paling unik di sini, saya pikir ini berarti sudah finish ini. Sudah finish. Oke. Berarti kita tadi sudah berbincang tentang hal yang benar. Oke. Lanjutkan. Kira-kira apa hal menarik atau kesimpulan yang bisa Mas Nafahi ambil itu? Kesimpulan yang bisa saya ambil, hal menarik pertama, sebelumnya saya nggak pernah cerita ya, ada satu karakter lagi namanya Sakum dia. Sakum. Oke. Jadi saya ngerasa si Sakum ini dia itu sebagai pembawa amanat dalam cerita ini. Saya ngerasa seperti itu. Saya ngerasa ya kan. Narator beda lagi. Beda lagi dia. Lebih ke sosok yang ibaratnya dia itu bukan siapa-siapa gitu. Gak ada kaitannya sama kasus percintaan Serintil, sama Rasus, gak ada kaitannya dengan pemerintahan. Dia cukup berkaitan dengan Dukuh Paruk. Iya, Dukuh Paruk. Jadi Sakum ini, kalau Sakarya dan Kartarija kan ada hubungan ya kan, dukun ronggeng dan kami tua di sana lah ibaratnya. Rasus sebagai protagonis, ini sebagai protagonis, dan itu sebagai antagonis kan ada kayak gitu. Jadi si apa itu namanya? Sakum ini ya, dia sebagai karakter tengah dia, yang menjadi tumpuan amanat yang saya rasakan mencoba untuk disampaikan oleh Ahmad Tohari. Tapi saya nggak tahu juga ya kan, sah-sah saja kan saya beranggapan seperti ini ya, sebagai pembaca kan. Jadi Sakum ini digambarkan sebagai seorang yang buta, dan dia berperan sebagai penabuh calung dalam pementasan ronggeng. Bagian tim dalam bagian tim. Nah, si Sakum ini dia punya kelebihan. Jadi walaupun dia buta, tapi matanya buta, tapi mata hatinya masih bisa merasakan, masih bisa melihat kondisi. Seperti tiba-tiba ada orang mau lewat, dia tahu. Misal dia lagi ngerjain apa, ada orang lewat, dia angkat kepala, merespon. Nah, atau enggak dia bisa merasakan orang itu lagi nggak suka, terus lagi seneng, terus lagi menyembunyikan sesuatu. Bahkan dia juga bisa mengira-ngira jam, mengira-ngira matahari, dengan cara ya ini tadi tanda-tanda dari alam. Nah, jadi itu tadi yang saya tangkap kan, tentang penerimaan, ikhlas, dan ketulusan. Jadi dalam diri Sakum itu tadi semua terangkum, bahwa dia menerima keadaan
di mana dia itu ada keadaan yang menerima dia, ada keadaan yang tidak menerima dia, tidak menguntungkan bagi dia, dan dia have fun saja, dia menerima saja, dan dia mencoba untuk memandang itu dari sisi positif gitu. Oke. Dan itu juga sebuah ketulusan, ya kan. Bayangkan orang yang kerjanya nabuh calung, ya kan, ketika serintil nggak mau jadi ronggeng, dia juga nggak protes-protes amat. Bahkan diceritain itu anaknya sampai makan makan Kakul jangkrik, ya, jangkrik. jangkrik sama apa, orang-orang kalau nggak salah di sini, ya. Oke. Dia ngerong-ngerong gitu loh. Nah, anaknya sampai makan itu. Bahkan dia nggak protes, tapi cukup melampiaskan isi hatinya dengan cara menabuh calung sendiri, terus nyinden sendirian kayak gitu. Dia tidak protes-protes aman. Itu tadi sebuah, ibaratnya saya menilai Sakum adalah lentera dalam cerita Ronggeng Dukuh Paruk yang sangat gelap sekali di sana. Harus butuh lentera untuk mengarungi cerita di dalam sana. Nah, sudah berarti. Mungkin itu saja Mas Faik yang Mas, bisa saya sampaikan bukan karena itu aja. Tadi sangat panjang sekali. Saya kira sudah lebih dari sejam tadi Mas Tafahi untuk menceritakan atau mendedah peristiwa tadi satu ke satu, satu kedua dan sampai akhir tadi. Memang sekali lagi dari trilogi yang dirangkum menjadi Ronggeng Dukuh Paruk Ronggeng Dukuh RDP Paruk ini mengisahkan bagaimana kekalutan yang terjadi di periode 65 gitu. Kita melihat terjadi semacam kesimpang siuran informasi dan bahkan kalau terjadi kayak kedalaman dilema gitu saya ngeliatnya gitu kan, iya. karena bagaimana konteks peristiwa besar yang terjadi di Jakarta tapi berefek juga di pedalaman pelosok yang dusun Paruk ini gitu kan. Saya melihatnya memang menggila seperti itu dan secara peristiwa konteks di luar itu ya kemudian perjalanan jiwa atau si individu serintil tadi juga mengalami sebuah roller coaster gitu kan. Dari merasa yang Di atas angin tinggi gitu, bisa menaklukkan banyak lelaki tapi mengalami perjalanan yang kita gambarkan tadi seperti jarum kompas tadi yang dari 0 derajat kembali ke 360 derajat atau sama juga dengan 0 derajat tadi gitu iya, kan. mulai dari nol lagi dia. Kegilaan-kegilaan yang terjadi di peristiwa ini kita eh, saya harus akui memang apa ya, saya melihat kehidupan tidak semacam hitam putih gitu karena kekalutan yang terjadi carut marut politik, sosial, ekonomi, budaya saling berkaitan ya, saya melihatnya itu. Dan tadi saya lihat apakah ketidaktahuan atau mungkin dalam beberapa titik menjadi kebodohan itu malah menjadikan seseorang itu entah berkah atau malah menjadi sangat musibah digambarkan peristiwa agitasi atau provokasi atau semacam pencarian suara yang dilakukan oleh partai-partai mungkin terkhususnya di PKI dulu diandaikan ya segmennya adalah segmen orang-orang yang tidak tahu tapi saya melihatnya itu dan di epilognya saya mencoba menyimpulkan terjadi penerimaan diri gitu kan bahwasanya akar dari serintil sendiri adalah di paruk gitu kan dia mengafirmasi kehidupannya sehingga dia mampu menerima kenyataan yang terjadi itu dan tadi ditambahin juga oleh Mas Tafahi tokoh Sakum benar ya Sakum yang disimbolkan bagaimana dia sebagai penabuh calung yang buta dan menerima dan dia melihat sebuah realitas kehidupan sedemikian rupanya makanya dia ya sudah gitu kan ini adalah kehidupan dan tidak serta merta menjadikan sebuah kenestapaan itu menjadi sebuah keterpurukan yang terus menerus gitu kan ada kalanya seorang itu ada di titik puncak kebahagiaan mungkin ada pulanya berada di titik terdalam keterpurukan. Kalau kata di buku ini namanya polahing zaman. Polahing zaman. Polahing Apa zaman. itu polahing zaman? Ya, jadi Dukuh Paruk ini ya punya ajaran tersendiri di sana. Oh, ada filosofi. Ada penuh dengan filosofi. Jadi Ki Secamenggal ini juga meninggalkan tradisi-tradisi ya kan.
pola hing zaman, salah satunya ronggeng dan filosofi tentang hidup. Jadi pola hing zaman itu hidup itu kayak ayunan gitu, Oke. kadang ke kanan, kadang ke kiri, dan kita harus pintar-pintar membaca saat-saat di kanan itu saat-saat yang seperti apa, di kiri itu seperti apa, dan ibaratnya bagaimana kita bisa menempatkan diri Hmm, dalam zaman tersebut. menarik ya memang. Baca-bacaan kita tentang sastra atau ya, mungkin dalam bentuk rupa novel, cerpen, atau puisi itu memang menggali hazanah kedalaman jiwa seseorang itu kan ya. Iya. Sebenarnya memang seperti itu. Memang menarik sekali. Memang menarik. RDP Ahmad Tohari. Ahmad Tohari. Kita ada di ujung podcast kita. Ya tentu kita harus mengakui ini sebagai awal itu kan. Iya. Awal tidak selalu terlihat bagus itu. Itu adalah simulasi kita untuk selanjutnya itu kan. Lebih baik kita mencoba sebaik mungkin dalam kehidupan kita. Terus misal kawan-kawan yang masih mempunyai minat pengetahuan, keilmuan itu, kawan mahasiswa seperti Mas Tafakhi ini saya sangat apresiasi itu kan. Sebagai terakhir saya aturkan terima kasih banyak nih Mas. Aduh. Buset ya Mas. Ini podcast terlama saya nih. Podcast terlama karena baru sekali ini podcast ini, Mas. Bisa jadi 1 jam Bisa setengah ini aja, Bos. Mas Faik. Bercerita ini Mas. Nah, kadang kita kagum kadang ini. Memang lihat enak skemanya agak slow ya tapi luar biasa mungkin. Terima kasih banyak Mas Tafakhi, sangat mencerahkan dan saya cukup ikut terhanyut dalam alur cerita di novel ini, kegilaan-kegilaan yang terjadi di periode 66 ini. Kita juga aturkan terima kasih pada Pak Ahmad Tohari yang dari Kecamatan Linggarjati Banyumas yang telah menyajikan buku dengan kedalaman dan variasi cerita yang mendalam di trilogi ini. Memang. Oke, kita akhiri podcast kali ini. Semoga di kesempatan berikutnya atau di seri-seri berikutnya kita bisa membuat semacam ini lagi. Karena sekali lagi tujuan kita salah satunya adalah untuk meneruskan tradisi intelektual dengan kita banyak membaca pengetahuan, pengalaman dan lainnya, bisa meningkatkan kualitas diri kita masing-masing. Terima kasih juga kepada penonton yang masih betah nonton hari ini dimanapun berada, yang online maupun offline. Semoga mempunyai manfaat baca ini. Jadi kita bisa merekomendasikan buku ini. Kalau secara rating 0 ke 10 pantas di berapa nih dari semua bacaan Mas itu sebagai novel? Sebagai novel, tentunya di dunia ini nggak ada yang sempurna kecuali Tuhan. Mas, lagunya Under the Backbone. Sempurna. Kalau saya kasih rating 10 mungkin terlalu berlebihan. Oke. Jadi 9,5 karena ayah ada unsur kurangnya seperti banyak kata-kata yang ya orang lain yang mungkin yang basicnya nggak Jawa ya, nggak tahu kata-katanya, harus searching Google dulu kayak gitu, atau nggak buka KBBI buat tahu apa maksudnya kan. Iya. Jadi sangat rekomendasi sekali buku ini. Sangat rekomendasi sekali, termasuk para penggemar sejarah dan para filsuf juga mungkin tertarik juga karena penuh dengan dilema-dilema yang sangat menggerakkan hati banget gitu. Siap, terima kasih Mas Tafakhi. Saya juga terima kasih. Semoga di kesempatan berikutnya kita bisa bertemu lagi untuk sharing. Menarik, sangat menarik. Bahkan saya cukup ikut kalut dalam cerita tadi. Kita tutup, kita usai. Terima kasih semuanya. Tutup dengan salam kali ya. Salam apa ini? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke. Assalamualaikum ya, lupa saya. Kita emang assalamualaikum dulu kayaknya. Ya, lupa ya. Ya, kita cukup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.